Lalu bagaimana saudara penyelidikan polisi terhadap motif pelaku yang tega membunuh ibu mertuanya sendiri di Pekanbaru, Riau? Kita bahas bersama dengan Kabid Humas Polda Riau Kombes Zahwani Pandra Arsyad. Pak Pandra, selamat petang. Ya, selamat petang Mas Dipo, selamat petang para pemirsa Kompas TV. Baik, terima kasih Pak Pandra. Saya ingin tanyakan dulu Pak, bahwa Kapolda Riau, Irjen Pol Heri Heriawan meminta pelaku segera ditangkap. Sudahkah pelaku berhasil ditangkap Pak? Ya, inilah tentunya segala sesuatu kita ini perintah beliau pada saat adanya pasca kejadian tersebut itu langsung memerintahkan jajaran kepolisian untuk segera mengungkap. Bahkan pasca kejadian di tanggal 29 April 2026 lalu itu tim, ya artinya sudah akan melakukan tim olah TKP baik dari Polsek setempat, kemudian juga dari Polresta dan juga Polda membackup, termasuk juga kami melakukan proses penyidikan secara scientific crime investigation. Bahkan kemarin tim dari Bitlapor turun, Inavis turun, kemudian juga kami juga melakukan pendampingan psikologi untuk keluarga korban, karena bagaimanapun pasti trauma, Mas Dipo. Ya. Kita saksikan begitu sadisnya pelaku, ya, yang artinya dengan seketika yang sudah dikenal dan lain sebagainya. Nah, ini yang tentunya kita sedang menerapkan bagaimana semuanya berjalan dengan baik. Tapi terduga pelaku sudah ada yang ditangkap, Pak Pandra? Bagaimana? Terduga pelaku sudahkah ada yang ditangkap? Ya, ini masih masih diamankan, ya, artinya masih dikejar dan nanti pada saatnya kami akan sampaikan. Karena bagaimanapun juga kami akan sampaikan pada saat konferensi pers sehingga nanti akan tahu dan terang apa daripada motif dari pelaku, karena kami juga belum mendapatkan informasi, ya. Sementara itu Mas, karena kalau dilihat dari sanksi pasalnya juga cukup berat, karena kami juga menerapkan di undang-undang yang baru, Undang-Undang 1 2023 tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman 9 tahun lebih dan ancaman juga hukuman seumur hidup. Begitu Mas Dipo sementara yang bisa sampaikan. Bahwa pelaku sampai dengan saat ini masih dicari ataupun dikejar oleh polisi. Saya ingin tanyakan bahwa terduga pelakunya adalah menantu korban. Sebenarnya seperti apa hubungan mantan menantu ini dengan korban, Pak Pandra? Ya, baik sekali. Saya perlu menjelaskan bahwa antara pasangan suami istri antara almarhumah Dumaris Deniwati Sitio dengan suaminya itu adalah Salmon Meha, itu memiliki 3 anak. Yang pertama itu adalah Arnold yang menikah dengan tersangka, ya artinya yang patut diduga sebagai pelaku, ya, AFT tersebut berusia 21 tahun, ya. Kemudian yang nomor 2 itu adalah Ivan Meha, kemudian yang ketiga adalah Ruth Meha. Jadi hubungan antara pelaku dengan korban ini sangat mesra sekali atau sangat dekat sekali. Bahkan dulu menurut cerita keluarga yang menjodohkan dengan anak yang pertama ini adalah bagaimana keinginan daripada almarhumah. Jadinya semenjak meninggalkan rumah di tahun 2023 tersebut sampai kemarin terjadinya peristiwa naas tersebut, itu masih berkomunikasi, bahkan juga mengirimkan uang kepada si pelaku AFT tersebut. Nah, inilah hubungan emosional daripada korban dan pelaku ini benar-benar, walaupun tadi sudah dijelaskan bahwa adanya kehilangan di tanggal 8 April, ya, sejumlah uang dan juga beberapa perhiasan itu tidak dilaporkan ke pihak kepolisian, namun ada keinginan dari pihak keluarga untuk memasang CCTV agar dapat mengenali siapa pelaku-pelaku, dan inilah yang dapat membuktikan. Begitu Mas Dipo. Pak Pandra, kami mendapatkan informasi bahwa ada foto di media sosial yang menggambarkan pelaku sudah ditangkap oleh polisi. Betulkah informasi tersebut? Ya, tentunya ini yang saya, ya, sebagai juru bicara Polda Riau, ya, tidak bisa mendahului apa yang sudah disampaikan, tapi kami akan menyampaikan secara resmi. Ya. Demikian. Besok ya Pak, ya, rencana Pak untuk rilis? Ya, besok akan kami laksanakan, ya. Mungkin itu bisa kami sampaikan. Baik, saya ingin coba bahas soal CCTV Pak, karena kalau kita lihat tadi sudah dijelaskan oleh Pak Pandra hubungan mantan menantu dengan korban sangat baik, bahkan di CCTV mantan menantu tersebut sempat mencium tangan dari korban. Apa sesungguhnya pemicu konflik yang terjadi sehingga korban ini dihabisi dengan cara yang sangat tidak manusiawi, Pak Pandra? Ya, betul. Yang saya katakan tadi, Mas, tidak ada suatu benturan, ada apa juga perselisihan dan sebagainya, tidak ada. Jadi memang semenjak meninggalkan, walaupun itu artinya menjadi beban daripada korban, tapi korban tetap sayang. Artinya tidak pernah menolak, bahkan tidak ada suatu aksi-aksi yang mengarah kepada suatu kegiatan yang dapat merusak atau destroy dan sebagainya, tidak ada. Nah, inilah
kelainan-kelainan ini yang tentunya kita akan membuktikan setelah pelaku didapat dan kita bisa terangnya suatu permasalahan. Karena bagaimanapun juga tujuan hukum itu 3, adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Itu ya Mas yang nantinya yang perlu saya sampaikan agar terangnya permasalahan yang dihadapi ataupun yang sedang kita lakukan proses ini. Demikian. Sang eksekutor adalah laki-laki kalau tidak salah menggunakan pakaian berwarna abu-abu. Apa hubungan antara eksekutor dengan mantan menantu korban? Ya, ini yang belum didapat ya Mas ya. Artinya yang dari pantauan CCTV, keluarga korban atau saksi-saksi yang mengetahui siapa saja yang berada, yang cukup dikenal, yang dikenal di antara 4 orang, 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, hanya 1 orang wanita yang menggunakan baju hitam dan juga jaket. Yang lainnya tidak dikenal oleh keluarga korban atau maupun juga lingkungan setempat. Jadi inilah perlu setelah nanti pelaku dapat apa hubungan antara pelaku dan dengan para pelaku yang lain, tentunya kita akan memberikan keterangan setelah nanti pelaku sudah kita dapatkan informasi yang jelas dan kita sampaikan kepada publik dengan sejelas-jelas dan seterang-terangnya. Demikian. Baik, kami sedang memutar CCTV Pak dari rumah korban dan ada sejumlah orang yang terekam. Sebenarnya menantu dari korban ini wanita yang berpakaian berwarna apa Pak? Berwarna hitam yang bercelana kuning tadi ya, yang begitu menyapa korban pertama kali. Oke, berwarna hitam dan bercelana coklat atau kuning ya mungkin ya? Iya betul, ya itu yang pertama kali menghampiri korban almarhum Dumaris Deniwati Sitio tersebut. Ya itulah yang menjadi target yang inilah ini yang mungkin kita bisa saksikan korban sempat menyapa dan yang ini apa ya? Nah itulah kira-kira itu. Oke, baik. Bahwa tahun 2023 kami mendapat informasi menantu ini keluar rumah. Apa yang kemudian memicu menantu tersebut keluar rumah meskipun tadi disebutkan sebenarnya hubungannya baik-baik saja, Pak Pandra? Ya, ini kan di antara kedua suami istri ya, antara pasangan mereka ya, dari anak dari korban yaitu adalah Arnold dan juga daripada AFT ini. Ya, tentu kami tidak bisa mendalami karena ini kan masalah pribadi ya. Yang kami proses saat ini adalah masalah hukumnya, yaitu adalah tindakan perilaku melakukan pencurian dengan kekerasan yang tentunya mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Itu yang kami lakukan. Baik, kita tunggu. Kalau yang lainnya kami sebagai melengkapi. Begitu Mas Dipo. Baik, kita tunggu rilis dari Polda Riau. Besok rencananya akan dilakukan untuk kemudian mengungkap apa yang sesungguhnya terjadi di Pekanbaru Riau. Terima kasih Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad telah bergabung di Kompas Petang.